Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadri Walid, semester 5B, akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Pertanyaan pertama yaitu, silakan saudara pahami situasi COVID-19 di Indonesia, lalu cermati dengan baik, kemudian jelaskan kebijakan pemerintah dalam menghadapi ekonomi moneter di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, saya akan menjawab itu. Dalam meningkatnya kasus COVID-19 selanjutnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan biaya pembelanjaan negara. Kemudian Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan dalam merespon persoalan ini bersama pemerintah, bahwa kebijakan memitigasi risiko dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilitas nilai tukar rupiah dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut dengan berkoordinasi erat dengan pemerintah dan OJK dan LSP dan otoritas terkait lainnya. Saya lihat bahwa pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten cukup serius untuk menangani COVID-19 ini. Di pertengahan tahun 2020 ini, bukan saja anggaran APBN yang difokuskan untuk menangani COVID-19 ini, juga anggaran provinsi dan kabupaten juga ikut untuk itu. Karena di situ kita tahu bahwa pertengahan tahun 2020 tadi pemerintah pusat menarik langsung duit APBD dan APBD provinsi sebesar 50% dari anggaran murni kita, yang seharusnya biasanya digunakan untuk pembangunan kabupaten 100%-nya, kemudian tinggal 50%-nya. Ini semua dipotong langsung oleh pusat untuk menangani proses COVID-19 ini. Uang tersebut dapat kita lihat hari ini pemerintah sudah mengucurkan beberapa program penting ya, untuk baik dari sektor kesehatan, kemudian di sektor ekonomi masyarakat, kemudian di sektor usaha masyarakat. Di bagian kesehatan dapat kita lihat bahwa pemerintah cukup fokus dalam menangani kesehatan. Itu pemerintah sudah mengucurkan dukungan berupa peralatan bagi tenaga medis, APD, dan obat-obatan lain dalam menangani COVID-19 ini. Kemudian membuat RS darurat untuk upaya dalam menangani pasien COVID-19. Kemudian di bidang ekonomi masyarakat, pemerintah juga sudah mengucurkan uang-uang yang tunai langsung yang sifatnya yaitu melalui PKH, yang sekarang ini ya sebelumnya sudah ada dan sekarang ini tinggal peluasannya. Kemudian melalui kartu prakerja yang hari ini juga gencar diikuti oleh para pemuda-pemuda ya. Kemudian yaitu kartu sembako yang hari ini juga ibu-ibu peroleh. Kemudian ada bantuan-bantuan tunai lain yang sifatnya tunai langsung. Di bidang usaha, pemerintah juga mengucurkan bantuan yaitu bersifat insentif, yaitu untuk usaha dan UMKM yang kita hari ini dapat kita lihat. Itulah beberapa yang saya lihat keseriusan pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menangani proses ekonomi masyarakat yang hari ini memang sudah sangat dibilang sulit ya, karena kita ya. Kemudian bukan saja program pemerintah pusat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, selain itu bupati kita juga punya program padat karya
selama COVID-19 ini, yaitu fungsinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini mendorong masyarakat untuk ikut langsung membersihkan kelurahan, di pedesaan ataupun di aliran-aliran sungai yang sudah cukup mampet ataupun di tempat-tempat kotor yang mengganggu aktivitas dan aktivitas masyarakat sekelilingnya. Masyarakat diupah dengan uang yang cukup signifikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kebetulan saya di nomor urut genap. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu menurut saudara, kenapa kita perlu dan penting belajar ekonomi moneter? Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat dan fungsi pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, fungsi dan sifat itu kita perlu ketahui. Tentunya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kita harus mengetahui fungsi dan sifat ekonomi yang mampu benar-benar masyarakat kita pahami. Kemudian kita tahu kondisi seperti apa yang harusnya yang mampu untuk meningkatkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat kita ini. Karena masyarakat kita ini tentunya punya kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan atau mencari uangnya masing-masing. Tentunya dengan moneter ini kita tahu fungsi uang, kemudian sifat uang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kita ya. Saya rasa itu pemahaman saya dalam menangani dalam ekonomi moneter ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.